Assalamualaikum guys, welcome to Cinta Story. Jodoh tak mungkin tertukar, part 3. Pengakuan apa? Part 3. Kenapa aku merasa Ardi menghindari pertanyaanku ya? Aku gak mempermasalahkan jika memang dulu dia punya kekasih setelah pergi dari aku. Sama seperti dia yang tidak mempermasalahkan aku yang tidak menepati janji. Tapi kenapa dia sepertinya ragu untuk menjawab aku? Pikir Tita dalam benaknya. Malam ini Tita bersandar sambil menatap handphone yang tak kunjung berbunyi. Akhir-akhir ini Tita dan Ardi memang menghabiskan waktu kembali saling mengenal dan berkomunikasi dengan intens. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi, Ardi terus mengabari Tita apapun kegiatan yang dia akan lakukan. Tapi sejak siang tadi, tepatnya saat Tita menanyakan hal itu, Ardi tak ada kabar sama sekali hingga malam ini. Tita menyadari bahwa dia mulai terbiasa dan nyaman berkomunikasi dengan Ardi. Mungkin saja cintanya semakin tumbuh saat ini. Cinta yang dulu pernah terkikis, sekarang mulai kembali subur. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Ardi. Entah dia lupa menelpon Tita malam ini. Tapi kenapa Ardi hanya mengirim pesan, bukan malah menelpon? Tita dengan segera membuka pesan tersebut. Nafasnya mulai tak beraturan, membaca kalimat singkat, tapi cukup membuat Tita merasa resah dan khawatir. Tita, aku mau buat pengakuan. Pengakuan? Pengakuan soal apa? Kenapa aku merasa takut mendengarnya? Apa itu adalah pengakuan yang buruk? Pikir Tita. Kalau pengakuanmu itu bakal bikin aku sakit hati, aku belum siap untuk mendengarkan, balas Tita. Besok aku libur, aku ke rumah kamu besok. Kamu istirahat ya. Satu hal yang harus kamu percaya, aku sayang sama kamu. Sejak 3 tahun lalu sampai detik ini, perasaanku tidak pernah berubah. I love you. Balas Ardi. Membaca pesan dari Ardi barusan semakin membuat Tita bertanya-tanya. Ardi sepertinya memang sedang memikirkan sesuatu. Dan harapan Tita untuk mengobrol malam ini dengan Ardi sepertinya tidak akan terwujud. Keesokan harinya, Tita berusaha melupakan sikap Ardi semalam dan beraktivitas seperti biasa. Hari ini pun Tita sedang libur kuliah. Kebetulan tak ada jadwal mata kuliah, jadi dia berpikir untuk bersantai saja di rumah. Dan secara kebetulan Ardi dan Tita sekarang tinggal di kota yang sama. Orang tua Tita memang sudah lama di kota itu. Jauh sebelum Ardi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di kota kelahiran Tita. Dan sekarang saat Tita sudah kuliah, Tita kembali tinggal bersama orang tuanya. Tita kembali mengecek HP yang tersimpan di atas meja. Meja makan sambil memasukkan roti ke dalam mulutnya. Tak ada info atau kabar apapun dari Ardi. Apa dia akan menghilang kedua kalinya setelah dia berhasil mendapatkan cinta Tita kembali? Tita tak ingin terlalu mengambil pusing, walaupun sebenarnya hatinya cukup galau dibuatnya. Beberapa saat setelah Tita menghabiskan sarapannya, handphone Tita akhirnya berdering. Halo, Assalamualaikum.
ucap Ardi sesaat setelah Tita menjawab teleponnya. Waalaikumsalam. Kenapa? Kamu marah sama aku ya? Kok jawabannya dingin gitu? Tanya Ardi yang sudah bisa merasa dan menebak dari nada bicara Tita yang tidak seperti biasanya. Aku nggak dingin kok. Aku malah kepanasan sekarang. Jawab Tita semakin kesal. Kamu lucu banget sih sayang. Aku ada di depan rumah kamu. Kamu keluar ya. Aku tunggu. Tita tertegun, tak percaya bahwa Ardi benar-benar akan datang. Dia segera masuk ke kamarnya lalu bercermin dan sedikit berdandan agar tidak terlalu terlihat bahwa dia baru bangun tidur. Ini pertama kalinya mereka akan ketemu setelah 3 tahun berpisah. Tentu saja ada rasa deg-degan, jantung yang berdebar hebat, hingga tangan yang mulai berkeringat. Tita merasa bingung, apakah pertemuan ini harus dia sambut dengan senang hati atau sedih, mengingat ada ketegangan yang terjadi di antara mereka sejak kemarin. Tita mulai berjalan ke arah pintu, lalu membukanya. Seorang pria dengan paras yang masih sama, sedang tersenyum manis di depannya saat ini. Hingga membuat Tita sedikit merasa canggung. Kamu kok bisa sampai di sini? Aku kan belum kasih alamat aku, ucap Tita terbata. Aku minta sama email kakak sepupu kamu itu. Daripada minta sama kamu, kali aja nggak dikasih karena kamu ngambek. Kamu nggak persilahkan aku masuk nih. Ada orang tua kamu nggak? Balas Ardi tersenyum. Ngapain nanya orang tua aku di rumah atau enggak? Buat minta restu. Jawab Ardi tertawa kecil. Dia sangat bahagia bisa melihat Tita. Wanita yang selama ini memang selalu ada dalam hatinya. Ih, apaan sih? Masuk yuk. Ardi pun masuk. Dan mereka duduk saling berhadapan di ruang tamu itu. Sejenak mereka hanya saling pandang dan membisu. Perasaan canggung tapi rindu dan senang bercampur jadi satu. Kamu masih sama, Tita. Masih cantik seperti dulu. Kamu juga masih sama lembut dan manjanya seperti dulu. Ucap Ardi memulai percakapan. Kamu juga masih sama. Dulu kita mungkin masih terbilang labil dan belum cukup dewasa. Sekarang kita bertemu saat kita benar-benar sudah dewasa. Tapi nggak ada yang berubah. Aku masih melihat Ardi yang sama seperti dulu. Ardi tersenyum. Sebenarnya dia datang bukan hanya ingin bertemu Tita dan melepas rindu. Dia juga ingin mengungkapkan sesuatu yang belum sempat dia katakan sebelumnya. Tapi Ardi merasa tidak tega merusak momen yang seharusnya jadi hari bahagia bagi mereka yang baru saja bertemu setelah sekian lama. Mungkin sebaiknya aku katakan nanti saja, saat waktunya sudah tepat. Aku tidak tega. Tita pasti akan terluka dan hari bahagia ini bisa rusak, pikir Ardi. Oh iya, semalam kamu bilang mau buat pengakuan. Pengakuan apa? Ucap Tita yang tiba-tiba mengagetkan Ardi. Baru saja Ardi berpikir untuk menunda mengatakan hal itu. Tita malah mengingat dan menanyakannya. Aduh, gimana ini? Apa aku harus jujur sekarang? Aku belum siap jika Tita marah dan meninggalkan aku.
Aku nggak mungkin mau kehilangan dia untuk kedua kalinya. Ucap Ardi dalam hati dengan perasaan semakin cemas.